A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja lalu mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baharudin Petepal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah kita masih mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga zuhur ini kita sama-sama salat berjamaah di sini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada season kajian zuhur ini kita akan berbicara tentang tema kecil, yaitu sabar. Sabar ini termasuk ciri orang yang beriman. Jadi sebenarnya dalam hidup ini ada dua menjadikan akhlak orang yang beriman, yaitu syukur dan sabar. Syukur dan sabar adalah karakter bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari sebuah ungkapan seorang ulama besar bernama Al-Imam Abu Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubla bi arba'. Kata beliau, seorang alim tidak akan sempurna makom keilmuannya sebelum dia diuji dengan 4 hal. Jadi orang alim itu akan mendapatkan ujian dari Allah minimal 4 hal. Alim itu adalah artinya orang yang mengetahui. Alim maknanya adalah orang yang mengetahui tentang Allah, orang yang tauhidullah. Orang yang alim, orang yang mengerti ilmu tentang segala hakikat. Jadi bukan sekedar ilmu alim pinter, bukan. Jadi alim di sini adalah orang yang mampu menjaga akhlak. Karena ada mafhum mukhalafah, kebalikan dari orang alim itu orang jahil. Orang jahil, orang bodoh. Orang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa membaca, bukan orang yang tidak pernah juara, bukan orang yang tidak pernah naik kelas, bukan orang yang kalah dalam kompetisi. Makna jahil dalam ilmu agama, orang jahil, orang bodoh adalah orang yang tidak mampu mengikat hawa nafsu. Itu namanya orang jahil. Setiap orang hidup punya hawa nafsu, tapi hawa nafsunya diikat oleh ilmu, diikat oleh keimanannya, sehingga hawa nafsunya bisa dimanage di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim di sini maksudnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, orang alim itu tidak akan sempurna keilmuannya sebelum dihadirkan 4 hal. Yang pertama, syamatatil a'da, mendapat makian dari musuh-musuh. Insya Allah jamaah gak punya musuh ya, insya Allah. Tapi orang yang musuhin itu mesti ada. Jadi bahagialah kalau seseorang itu sebagai orang yang beriman, kok ada orang musuhi.
Sebenarnya bersyukur kalau orang kita tidak bikin masalah, kita sedang naik derajat dalam derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itu mesti akan dihadirkan orang-orang pembenci-pembenci. Jadi ada orang maki, kita nggak mengatakan oh punya musuh, enggak, mereka yang memaki, mereka yang memusuhi. Nah, dalam bahasa ulama itu tanda dia memiliki keilmuan. Itu tanda bahwa dia sebagai orang mukmin. Kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja lalu mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang beriman mesti ada ujian. Aku gak musuhi dia, dia gak musuhi saya, biarin aja, gak apa-apa. Berarti tanda telah hadirnya tanda yang diberikan Allah bahwa itu tanda keimananmu, itu tanda ketakwaanmu, itu tanda bahwa engkau sebagai orang alim. Tetapi tetap wadahnya kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kitanya berada di jalan yang salah, dimusuhi orang, pantas. Ini kan tidak pantas, orang baik kok dimusuhi, kan nggak pantas. Dan ketika kita merasa jadi orang baik dimusuhi, jangan sakit hati. Ingat pesan-pesan para ulama bahwa itu tanda agar kita bisa memperbaiki diri, agar kita bisa sabar. Itu tanda datangnya dari Allah. Tidaklah datang tanda yang berasal dari Allah, tidak lain Allah akan menaikkan derajat. Yang kedua, kata sang imam, wa malamati al-asdiqai, dicela oleh teman-temannya. Ada asal lo santri, dicela. Jadi orang berbuat baik dicela sama teman-temannya sendiri. Yang ketiga, wa ta'nil juhali, diperolok-olok oleh orang-orang bodoh. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang yang beriman, hamba Allah ketika berjalan di muka bumi itu diolok-olok oleh orang bodoh, diperolok-olokkan. Golongan surga itu. Jadi ngomongnya itu kayak benar, tapi memperolok, melecehkan sebenarnya. Zikir, biar naik ke tingkatan yang tinggi. Jadi mengolok-olok. Dan orang yang hamba-hamba Allah, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tidak sakit hati. Dia bisa sabar. Saat dia bisa sabar itu salama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan dia. Artinya orang yang punya doa yang baik untuk orang yang memperolok-olok, itu betul-betul dia sebagai seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Dialah orang alim, dialah orang yang mengerti ilmu Allah, walaupun tidak hafal kitab, walaupun tidak hafal Quran, tapi ilmu kebenaran dia mengamalkannya. Itu maksudnya. Walaupun mungkin banyak orang yang hafal Quran, banyak orang yang hafal kitab, tapi dia tidak mampu melaksanakan Quran dan kitabnya dalam pergaulan kesehariannya. Buktinya apa? Dicela saja oleh orang bodoh, ikut membalas celaannya. Sementara orang beriman, orang bertakwa, hamba Allah, orang alim, maka dia akan menjawab celaan itu dengan doa yang baik. Qalu salama, ya Allah selamatkan diriku dan selamatkan dia, orang yang mempolok-polokkan, karena dia bodoh. Lalu yang keempat,
wa hasadil ulama, diiri oleh orang-orang alim. Nah, ini sederajat. Katanya kalau pedagang diiri oleh pedagang, kalau ustadz diiri oleh ustadz, kalau pegawai diiri oleh pegawai, tingkatan kasih diiri oleh tingkatan kasih. Begitu sejajar, itu ada hasad, ada dengki, ada iri hati. Padahal dia jujur, dia baik, itu masih diiri oleh teman-temannya. Termasuk di kalangan para ulama mengiri ulama lain dengan cara menjatuhkannya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kata Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, fa in sabara ja'alahu Allahu imaman yuqtada. Jika ia bersabar, maka ialah orang yang alim sejati yang pantas untuk diikuti. Artinya kata kunci di sini sabar, dan orang sabar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan dia membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah tanda orang sabar, orang alim, dan ilmunya walaupun dia tidak hafal kitab, tapi hatinya memiliki ilmu yang benar. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang sabar, walaupun tidak memiliki banyak ilmu, tapi ilmu yang sedikit diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan Engkau kembalikan diri kami ke jalan yang sesat setelah Engkau memberikan jalan hidayah kepada kami. Ya Allah, karuniailah kami ya Allah hidayah di sisi-Mu. Sungguh Engkau sebaik-baik pemberi hidayah. Ya Rabb kami, ya man 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Allah, Engkaulah pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna. Anugerahi kami, ajari kami ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang mendidik kami untuk taat kepadamu ya Allah, ilmu yang mendidik kami untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia, kebaikan dan kemuliaan di akhirat. Selamatkan kami dari api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.